Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. 137 337. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba, Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus kami dalam kegelapan. Biar oleh sabdamu akal budi Kau serahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Perlakukanlah hamba-Mu sesuai dengan kasih setia-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat sore menjelang malam kepada umat yang terkasih, umatku yang ada di himpunan paroki Santo Antonius de Padua Kali, baik yang ada di dalam gereja ini maupun di rumah masing-masing, pun umat beriman siapa saja yang mengikuti misa ini secara live streaming. Hari ini kita merayakan hari Minggu Biasa ke-23 sambil kita membuka bulan Kitab Suci Nasional yang mengambil tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Semoga biarpun di tengah pandemi COVID-19 kita tetap dekat dengan Tuhan melalui sabdanya yang kita selalu baca dan renungkan untuk menjadi pedoman hidup kita sebagai umat Kristiani yang mudah-mudahan menjadi cahaya kasih bagi siapapun juga yang kita jumpai. Maka marilah kita semua yang mengikuti perayaan Ekaristi ini bersyukur, berdoa dan saling mendoakan. Dan supaya kita layak untuk itu mengawalinya, mari kita mengakukan semua salah dosa kita kepada Tuhan yang Maha Rahim. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Putra Allah yang Maha Adil, penuh cinta dan belas kasih. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau menghendaki keselamatan semua orang. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau menghendaki hukum cinta kasih diwujudkan juga bila dituntut pengorbanan. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami.
Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Dalam Ekaristi Kudus ini bersama pengurus dan umat wilayah rohani Santo Markus bersyukur kepada Tuhan atas penyelenggaraan dalam hidup persekutuan umat dan keluarga di wilayah rohani ini. Bersama keluarga Fani Solung Wongkar bersyukur kepada Tuhan atas hari ulang tahun ke-18 pada tanggal 23 Juli yang lalu dari Viola Solung, dan HUT ke-11 tanggal 31 Juli yang lalu dari Keisha Solung. Bersama keluarga Refli Kasebai Kaligis bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmat yang sudah diterima oleh keluarga. Terlebih bersyukur atas hari ulang tahun dari adik terkasih Irma Amelia Kaligis, ulang tahunnya tanggal 31 Agustus 2020. Ya Allah, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Pandanglah anak-anak kesayangan-Mu dengan rela hati, supaya semua orang yang percaya pada Kristus memperoleh kebebasan sejati serta warisan abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita mendengarkan warta kitab suci. Pembacaan dari Nubuat Yeskel. Bab 33 ayat 7 sampai dengan 9. Beginilah firman Tuhan. Wahai engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, maka ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren Puji Syukur 854.
854. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita memandang wajahnya dengan lagu syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya, serta kawanan dombanya. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Kasih itu kegenapan utara. Diambil dari Roma bab 13 ayat 8 sampai dengan 10. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan.
Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, umatku yang ada di himpunan paroki Santo Antonius de Padua Kali, baik yang ada di ruang gereja ini, umat wilayah rohani Santo Markus dan petugas-petugas istimewa yang terkasih, serta umat Allah yang ada di rumah masing-masing. Pertama-tama, kita sedang memasuki bulan Kitab Suci Nasional, dan hari ini adalah hari Minggu Kitab Suci Nasional yang mengundang kita untuk merenungkan tema besar, mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Artinya apa? Kita sebagai umat Katolik diharapkan tetap menjadikan diri kita kabar baik. Kabar baik bagi saya, bahasa minggu lalu, kita menjadi vaksin. Kabar baik berarti kita menjadi pemberi kegembiraan, pemberi sukacita, bukan OTG, bukan OKB, orang tanpa gejala dan orang kepala batu, tapi orang yang memiliki hati yang cair, tidak hati beku, sehingga selalu memiliki ketersentuhan untuk berbela rasa, bekerja sama, melakukan tindakan-tindakan kebaikan yang memajukan dan memaslahatkan. Pertama-tama, bacaan kedua, kita hendaknya hidup dalam cinta kasih. Hidup dalam cinta kasih tidak mengindahkan perbuatan jahat, tetapi hidup dalam cinta kasih selalu berupaya untuk melakukan kebaikan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Seandainya orang belum hidup baik, maka kita punya tanggung jawab untuk mengingatkan. Hidup bersama adalah juga rela saling mengoreksi, bukan saling menggosip, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menghakimi, tetapi saling mengoreksi. Dan mengoreksi itu sejak bacaan pertama tadi diungkapkan bahwa tugas kita mengoreksi orang dengan mencahayai hidup mereka dengan kebaikan. Artinya apa? Kita diharapkan selalu berlaku baik
di tengah ketidakbaikan orang lain, supaya kebaikan kita boleh mengajak orang lain yang tidak baik untuk boleh bergeser kepada kebaikan, boleh melaksanakan kebaikan itu sendiri. Dan disempurnakan dalam bacaan Injil, kebaikan itu hendaknya kita tumbuh kembangkan lewat hidup saling menasihati yang diisi dengan teguran-teguran yang penuh cinta kasih. Maka hendaknya hidup kita seperti itu. Maka orang yang tidak mau ditegur adalah orang yang sebenarnya sedang membangun kebekuan hati. Tetapi orang yang suka ditegur adalah orang yang sedang mencairkan hatinya supaya dia boleh melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang senantiasa didapatkan dalam sabda firman yang setiap kali boleh kita renungkan. Karena itu sangat indah Mazmur tanggapan tadi, singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Maka bulan kitab suci nasional ini mengajak kita pertama-tama untuk memberikan waktu lebih membaca dan merenungkan kitab suci. Kedua, kalau kita belum memiliki kitab suci, maka kita juga diharapkan menyisihkan dari apa yang kita punya untuk mengadakan kitab suci. Karena itu menjadi juga syarat monitoring evaluasi dari setiap keluarga Katolik yang punya standar adalah dia memiliki inventaris rohani dalam rangka penguatan iman kepercayaannya. Yang ketiga, ketika kitab suci itu menjadi pedoman hidupnya, maka kitab suci menjadi daya inspirasi kokoh untuk yang bersangkutan hidup dalam cara Alkitabiah. Karena itu tadi aklamasi Injil, sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Itu. Kitab suci adalah jalan, kebenaran dan hidup. Maka diharapkan selama bulan ini, bahkan sepanjang hidup kita sebagai orang beriman, kita menjadikan kitab suci sebagai jalan, sebagai kebenaran dan sebagai kehidupan. Dan kitab suci yang hidup ada pada Yesus sendiri yang sudah mengasihi kita dengan tiada batas. Karena itu kita menyebut diri dan disebut orang-orang Kristiani, pengikut-pengikut Kristus, yang mudah-mudahan seperti khotbah saya minggu lalu, pengikut Kristus bukan cuma sekedar di KTP, tapi pengikut Kristus yang memang menjadi gaya hidup Kristus hidup kita, sehingga banyak orang dihantar kepada keselamatan. Apalagi kita semua umat beriman yang ada di paroki ini sedang giat-giatnya saling mengasihi dalam semangat kepedulian. Kita bekerja sama untuk membangun paroki kita di tengah membangun paroki agar boleh menjadi paroki yang mandiri. Maka kita berkorban, karena kasih berisi pengorbanan. Setiap Senin kita berkorban, menyisihkan waktu kita yang sangat sibuk barangkali, kita ambil bagian hampir 5 jam untuk bekerja bersama-sama. Dan itulah kitab suci yang hidup, yang teraplikasi melalui karya-karya nyata. Maka pada kesempatan ini saya juga tidak pernah berhenti mengajak, mari bekerja sama, mari bekerja hati, mari bekerja kasih, dan bertobat orang yang tidak peduli, bertobat orang yang cuma cinta diri, bertobat orang yang mengabaikan persekutuan kehidupan.
Karena suatu saat hidupmu akan berakhir dan engkau akan mencari Yesus. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sehingga kalau engkau jauh dari Yesus, tadi dikatakan, anggaplah mereka sebagai orang yang tidak mengenal Kristus. Maka orang itu disebut sebagai orang jahat dan pemungut cukai. Pemungut cukai apa? Orang yang cuma cinta uang, orang yang cinta ketidakjujuran, orang yang cinta ketidakbenaran. Dan itu bukan pengikut Yesus, dan itu bukan orang yang memiliki jalan kebenaran dan hidup. Maka marilah kita, umat beriman Kristiani yang ada di paroki ini, kita jadikan sabda Tuhan sebagai pedoman, sebagai inspirasi, sebagai kekuatan. Dan sabda Tuhan ini kita aplikasikan lewat pembangunan manajemen persekutuan yang selalu senantiasa berbela rasa dan bersama-sama bekerja, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk pengembangan kesejahteraan umum, untuk pengembangan hidup bersama yang pasti akan berkenan di hadirat Tuhan, yang setiap minggu kita puncaki dalam ibadat sakramen, dan sakramen yang menjadi pusat dan puncak adalah Ekaristi Kudus. Maka saya menghimbau kepada umatku yang terkasih di paroki ini, setiap minggu sebenarnya wajib hukumnya mengikuti misa live streaming. Kemarin atau mulai hari ini di Lota juga sudah ada seruan dari kami setelah ikut rapat, semua umat wajib ikut live streaming. Karena itu juga sebagai tindakan kenormalan baru. Maka sebenarnya Anda berdosa kalau tidak mengikuti misa secara live streaming. Karena di jagat maya ada banyak kesempatan untuk mengikuti. Tapi kita di tempat ini biarpun sangat terbatas, kita sudah mengadakan pelayanan live streaming. Maka wajib hukumnya Anda sedikit berkorban membeli data untuk mengikuti misa live streaming. Dan sesudah live streaming ada energi suci yang membuat Anda ikhlas memberi derma. Karena derma adalah sebuah tanggapan jitu akan sabda yang sudah Anda dengarkan dan renungkan. Maka sebenarnya derma itu Anda harus bawa sesudah misa live streaming ini. Karena itu menjadi sebuah panggilan hidup Kristiani kita sebagai umat beriman yang ada di paroki ini. Dan itulah gaya hidup kita sekarang di tengah kenormalan baru. Maka pada khotbah hari ini saya mengajak kepada umat saya, jangan hanya duduk-duduk pada jam 6 sore apalagi nonton televisi. Tapi sekarang mulai jam 6 sisihkan waktu untuk kita saling mendoakan secara sakramental virtual di rumah Anda. Karena Anda juga dipakai oleh Yesus untuk menebarkan dan menaburkan benih-benih kasih dan kebaikan. Sehingga jangan tutup pintu hatimu, jangan tutup pintu dirimu untuk hal-hal yang bagus dan benar seperti setiap minggu kita rayakan. Dan itulah yang hendaknya menjadi penjiwa kita semua. Gereja di paroki ini berupaya menghidangkan misa live streaming, maka diharapkan seluruh umat beriman yang ada dari wilayah rohani Santa Maria sampai wilayah rohani Santo Yosef, ada ruang-ruang suci setiap minggu sore di rumah Anda semua. Ada ruang-ruang suci yang Anda selalu poles agar dari rumah Anda masing-masing terpancar cahaya-cahaya kasih, agar tempat ini, agar paroki kita benar-benar boleh menjadi paroki yang semakin bercahaya
di tengah pandemi COVID-19, karena kita selalu mencari Yesus sebagai juru selamat, dan karena kita berjumpa dengan Yesus sebagai juru selamat, kita juga dijadikan Yesus sebagai pembawa keselamatan, pembawa kabar baik. Bahasa minggu lalu, pembawa vaksin kesembuhan, vaksin kesehatan, vaksin kehidupan untuk siapapun juga yang Anda jumpai. Jangan takut, Tuhan pasti membimbing, membantu, dan memberkati kita, dan Bunda Maria selalu menjaga dan mendoakan kita. Semoga. Mari kita hening sejenak untuk meresapkan firman dan permenungan yang barusan kita dengarkan tadi. Kita berdiri untuk mensyahadatkan syahadat para rasul yang singkat bersama-sama. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita panjatkan doa-doa permohonan. Yesus bersabda, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, disitulah aku hadir. Maka dengan Yesus di tengah-tengah kita, dapatlah kita berdoa kepada Bapa di surga. Bagi gereja masa sekarang, ya Bapa, tabahkanlah gerejamu pada masa sekarang ini, agar berani menyuarakan peringatannya terhadap ketidakadilan dan kekerasan yang berkecamuk di tengah masyarakat. Semoga umat-Mu semakin teguh memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam Kristus. Bagi semua yang mencari kebenaran, ya Bapa, bimbinglah mereka yang mencari kebenaran. Semoga perjumpaan dengan umat-Mu membawa mereka pada Kristus, Sang kebenaran sejati. Semoga umat-Mu semakin teguh memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam Kristus. Bagi keluarga-keluarga yang tidak dikaruniai anak, ya Bapa, hiburlah keluarga-keluarga yang tidak dikaruniai anak dengan kasih-Mu, sehingga mereka menyadari bahwa masih ada anak-anak yang amat membutuhkan uluran cinta dan kasih sayang mereka. Semoga umat-Mu semakin teguh memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam Kristus. Bagi kita di sini, ya Bapa, curahilah kami cinta kasih-Mu, sehingga kami dapat mencintai siapapun juga tanpa membeda-bedakan. Semoga umat-Mu semakin teguh memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam Kristus.
Bapa yang Maha Baik, kami juga mengucap syukur bersama keluarga-keluargamu ini, pertama bersama umat wilayah rohani, Santo Markus, pengurus wilayah rohani dan seluruh anggota umatnya. Berkatilah persekutuan umat di wilayah rohani ini agar semakin tumbuh dan berkembang dalam iman yang bersumber pada kitab suci sebagai pedoman dan jalan hidup mereka. Berkatilah pula segala tugas pekerjaan dari pengurus dan semua anggota umat agar mereka penuh kelancaran, sehat, sejahtera, damai dan bahagia. Kami juga berdoa bersama keluarga Reflikasi Bayi Kaligis dan keluarga Fani Solung Wongkar serta keluarga Wongkar Kawengian yang bersyukur atas hari ulang tahun keempat dari anak mereka Kennedy Michael Wongkar dan hari ulang tahun ke-42 dari suami terkasih Willy Wongkar dan hari ulang tahun ke-35 dari istri terkasih Cherry Kawengian. Semoga lewat rahmat dan berkat-Mu keluarga-keluarga ini tetap terpelihara dalam kesehatan badan jiwa yang tetap, lancar dan sukses dalam berbagai macam tugas, dan mereka menjadi berkat bagi siapapun juga yang mereka jumpai. Marilah kita mohon, semoga umat-Mu semakin teguh memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam Kristus. Kami juga berdoa untuk paroki kami yang setiap hari Senin sedang giat-giatnya membangun dan mengembangkan aset-aset paroki yang kami nyatakan lewat kerja bersama-sama di lahan misi Watu Pinantik. Bapa yang Maha Baik, berkatilah upaya-upaya kami yang setiap Senin kami nyatakan. Berikanlah kami cuaca yang baik, berikanlah kami umat-Mu yang penuh keikhlasan bekerja sama membangun lahan misi ini. Buatlah hidup mereka semakin sehat dan sejahtera. Bukalah pintu-pintu rezeki bagi seluruh umat-Mu agar mereka boleh memberikan sumbangan untuk penyelesaian proses pembangunan lahan misi ini. Khususnya balaslah kebaikan-kebaikan dari umat-Mu yang sudah memberikan sumbangan baik tenaga, waktu maupun derma, dana yang sudah dan akan mereka berikan. Khususnya keluarga Soni Bangun Pungus yang saat ini memberikan bantuan untuk pengelolaan lahan Watu Pinantik. Berkatilah kami semua agar kami boleh melakukan kehendak-Mu lewat pekerjaan bersama-sama kami di paroki ini yang kami nyatakan lewat pengelolaan lahan misi itu. Marilah kita mohon. Semoga umat-Mu semakin teguh memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam Kristus. Allah Bapa kami, karena diperkuat oleh sabda-Mu, maka setiap kali kami mengikuti Ekaristi, kami ulangi pilihan kami pada Putra-Mu. Engkaulah yang memberi kami kekuatan agar kami semakin menyelami tuntutan-tuntutan pilihan itu. Semoga Kau terima usaha saling cinta kasih kami dalam korban Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjut dengan liturgi Ekaristi bagian persiapan persembahan. Puji syukur 376. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Waktuku pun pakailah memuji-Mu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Berdoalah saudara-saudari agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
Ya Allah, Engkaulah pangkal damai dan kesalehan yang sejati. Kami mohon semoga dari kurban persembahan ini membumbung kehadirat-Mu hormat dan pujian kami yang selayaknya. Dan semoga dengan mengambil bagian dalam misteri suci ini, kami semua menjadi rukun bersatu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Benediktus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu, khususnya seluruh umatmu di himpunan paroki Santo Antonius de Padua Kali, baik yang hadir di tempat ini, di gereja ini, maupun yang hadir di rumah masing-masing. Berkatilah setiap usaha dan upaya keluarga-keluarga kami, jauhkanlah kami dari virus corona, dan sehat kuatkanlah kami, serta lancar sukseskan pekerjaan-pekerjaan kami semua. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah,
bersama Santo Yosef mempelai yang saleh, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur 418. Tuhan tak layak aku menyambut tubuhmu santai
sepatah kata saja, sabdakan ya Tuhan, sembuhlah hamba-Mu. Semoga diriku bersatu dengan-Mu dan mampu mewartakan karunia rahmat-Mu. Doa komuni kerinduan. Ya Yesusku, aku percaya Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku sungguh mengasihi-Mu lebih dari segala sesuatu. Aku sungguh merindukan-Mu dan ingin memeluk-Mu, memiliki-Mu dalam batinku. Tetapi karena aku tidak dapat menerima Engkau dalam rupa sakramen Maha Kudus, maka datanglah sekurang-kurangnya secara rohani. Sekarang aku mendekap-Mu dan dapat merasakan kehadiran-Mu yang merasuki seluruh diriku. Jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Amin. Puji syukur 432. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Bagaikan rusa merindukan air, demikianlah juga jiwaku merindukan Dikau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan dan menghidupkan kami dengan santapan sabda dan sakramen surgawi. Semoga berkat anugerah Putra-Mu yang sedemikian besar, kami dapat bertumbuh dalam iman, agar layak mendapat bagian yang tetap dalam hidupnya. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Beberapa pengumuman. Terima kasih pertama-tama kepada seluruh umat beriman yang sudah ambil bagian dalam perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-23.
sekaligus hari Minggu Kitab Suci Nasional, petugas-petugas istimewa bidang liturgi Dewan dan tim Komsos, serta umat wilayah rohani Santo Markus yang bertugas dan sebagian hadir dalam gereja ini, dan umat beriman yang ada di rumah masing-masing yang sudah mengikuti misa live streaming ini. Terima kasih. Yang kedua, besok ada kerja bakti, dan pekerjaan-pekerjaan itu saya sudah WhatsApp ke DPP Inti, DPP Pleno, DPP Kali, arisan DPP, Komsos, wilayah-wilayah rohani yang sudah ada grup, dan OMK Kali. Yang mengundang adalah saya. Maka sekali lagi saya menghimbau keterlibatan kita semua. Pekerjaan-pekerjaan masih cukup banyak dan cukup berat, maka pekerjaan yang berat akan sangat ringan kalau kita bekerja bersama-sama. Terima kasih kepada mereka yang sudah setia dalam pekerjaan ini, saya hafal betul, dan yang belum, mari pekerjaan ini sampai tahun depan, bahkan sampai akhir masa bakti saya. Kita jangan pernah lelah bekerja bakti itu berkenan di hadirat Tuhan. Uang kita belum cukup, maka karena uang belum cukup, berbaktilah lewat kerja-kerja tangan, dan itu yang kita sedang buat. Maka kepada yang masih belum tersentuh, masih ada waktu untuk datang. Itu yang pertama. Dan terima kasih kepada para penyumbang, baik penyumbang makanan, penyumbang kue, penyumbang kopi gula, dalam setiap kerja bakti. Di samping tenaga-tenaga yang dengan sukarela datang ke Pinantik. Juga terima kasih kepada para penyumbang yang mengganti tenaga. 2 hari minggu lalu keluarga Wongkar Kawengian memberikan 100.000, dan minggu lalu juga keluarga Pantau Roti mengganti ketidakhadiran dalam kerja bakti dengan memberi 100.000. Sangat bermakna. Dan tadi ada sumbangan dari keluarga Sony Bangun Pungus, masih di amplop, saya belum buka. Terima kasih atas sumbangan-sumbangan Anda. Pekerjaan biarpun lambat sudah semakin kelihatan. Saya sudah memasukkan listrik ke Pinantik, dan listrik sudah dibayar dengan voltasi 3.500 watt. Itu nanti akan selesai hari Sabtu minggu ini. Artinya apa? Sudah semakin terang benderang. Maka diharapkan umat beriman jangan pernah ragu untuk bekerja, karena itu lahan misi kita, lahan kehidupan. Maka bekerja bersama-sama adalah suasana yang paling mampu untuk kita laksanakan. Minggu lalu OMK tidak kerja, biarpun saya sudah WhatsApp, karena itu banyak batu yang belum terangkat. Besok OMK dan beberapa utusan dari wilayah-wilayah rohani harap memperhatikan. Ada orang menyumbang 5 gerobak, maka setiap kali red 5 gerobak untuk mengangkat pasir dan semen yang ada dari sini ke Watu Pinantik. Juga teman-teman lain silakan, karena pekerjaan-pekerjaan itu sudah saya bagikan. Juga terima kasih kepada keluarga di DCP Papa Kang yang menyumbang 100 stek vanili. Terima kasih. Kita akan mulai kasih stres dulu, baru nanti baru tanam. Itu kata ahli-ahli vanili. Terima kasih sudah menyumbang 100 stek vanili. Memang kita akan membuat sampai 1000 stek di Watu Pinantik. Karena itu harapan kita itu yang akan membiayai pengelolaan ke depan Watu Pinantik. Maka saat-saat ini memang kita bekerja keras, bekerja tangan untuk hal-hal tersebut. So ada yang patah tangan, so ada yang jatuh, so ada yang tak cukur-cukur, so ada yang tak iris. Itulah pengorbanan-pengorbanan kita dalam rangka membuat indah untuk anak cucu yang ada di paroki kita. Saya tunggu besok kehadiran Anda semua. Yang hadir pasti yang sehat ya. Yang kurang sehat, batuk-batuk, flu, jangan datang. Cuma yang sehat. Tapi jangan pura-pura sakit karena malas.
Nanti Tuhan Allah kasih sakit betul baru rasa. Yang sehat yang datang, yang memang tidak sehat tidak usah datang. Doakan cepat orang supaya cuaca baik, boleh lancar pekerjaan kita semua. Demikian mari kita mohon berkat Tuhan mengakhiri perjumpaan ekaristis kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga Anda masing-masing dan segala usaha-usahanya sepanjang minggu ini selalu dan senantiasa dibimbing, dilindungi dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Selamat hari Minggu, mari pergi kita semua diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur 682. Panggilan Tuhan bagi umatnya di atas bumi ciptaannya, api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya pada orang yang dambakan kasihnya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengutus putranya.